baju untuk Jodoh Akbar. Ternyata ini balasannya. Kita Pak Johan unggul suaran Pak Johan. Kekecewaan warga Murju Meneng, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ternyata memuncak setelah bertahun-tahun dijanjikan perbaikan jalan di tempat mereka. Kini mereka meluapkan aksi dengan cara menanam pisang dan kelapa di jalan itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Jalan Murju Meneng merupakan jalan lintas selatan bagi warga karena menjadi akses strategis untuk dilewati oleh 3 desa, yaitu Desa Sokong, Desa Sigar Pencalin, dan Desa Teniga. Begitu pentingnya jalan ini sehingga mereka sangat berharap untuk segera diperbaiki atau diaspal karena topografis tempat tersebut ada di tebing pegunungan, sehingga sangat berbahaya bagi warga jika terus dibiarkan tidak diperbaiki. Sukito, salah satu warga di tempat itu, mengatakan mereka melakukan aksi tersebut karena mendengar rencana perbaikan jalan yang mereka damba-dambakan akan dipindah sebagian ke tempat lain, yang menyebabkan jalan itu tidak diperbaiki secara keseluruhan. Sukito juga mengatakan, setelah mereka bertemu dengan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Lombok Utara, jalan ini dipindah karena tempat pemindahan tersebut merupakan jalur ramai, sehingga ia sangat tidak menerima alasan tersebut. Pasalnya, jalan ini juga adalah merupakan jalan utama bagi mereka yang berasal dari beberapa desa di sekitarnya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aksi masyarakat yang berbuat pada pagi ini di Dusun Murju Meneng ini, dan sebagian dari warga Murnangga ini adalah buntut dari kekecewaan tentang pelaksanaan daripada proyek pengaspalan atau pemikanikan yang dari Teniga sampai ke Karangnangka ini. Itu karena sebagaimana kami sampaikan terdahulu bahwa proyek ini sebenarnya menurut informasi awal yang disampaikan oleh pelaksana proyek ini kepada Kepala Desa Sokong setelah mendapatkan pertemuan kemarin, hari apa itu kami kurang pas ingat harinya, bahwa pimpinan proyek atau pelaksana daripada proyek ini mengatakan bahwa pekerjaan jalan ini itu titik nolnya itu di Desa Teniga dan finishnya di ujung jembatan di Karangnangka. Itu informasi yang disampaikan kepada Kepala Desa Sokong, sehingga informasi itu juga nyebar ke masyarakat. Tidak selang beberapa waktu kemudian didatangkanlah alat berat oleh proyek yang mengerjakan jalan ini. Kemudian tanah yang ada di lokasi jalan ini digusur, kemudian juga tanaman juga yang menghalangi termasuk jambu menti yang akan siap panen juga kita korbankan oleh masyarakat, Pak, demi kelancaran daripada pelaksanaan daripada proyek ini. Namun di tengah perjalanan pekerjaan proyeknya baru beberapa puluh meter di ujung Dusun Murju Meneng, Desa Sokong di sebelah selatan sana mentok sampai di sana, Pak, dengan alasan keterbatasan anggaran katanya kan, sehingga pekerjaannya sampai di sana. Sedangkan tanah yang sudah digusur ini yang di lokasinya kami anggap cukup rawan-rawan ini tidak jadi untuk diaspal. Itu jadi permasalahan. Kemudian yang lebih ironisnya lagi, pekerjaannya mentok sampai di sana dengan alasan anggarannya terbatas. Kok ada anggaran yang 300 meter di lokasi ini dialihkan, pekerjaannya dibawa ke wilayah Karangnangka di sana di ujung utara, Pak. Nah, seandainya yang 300 meter itu misalnya ya dialihkan untuk penyelesaian yang titik-titik rawan di sini, ya mungkin masyarakat kami di sini bisa menerima lah itu, Pak. Tapi ini kok anggarannya dialihkan dari sini dibawa ke Karangnangka saat di utara, di sini tidak dikerjakan, itu jadi. Sementara itu, Pasek, salah satu warga Murju Meneng di tempat yang sama pada saat aksi itu, mengatakan bahwa pembangunan jalan itu menurutnya ada kejanggalan karena melihat dari jumlah anggaran yang besar tidak sesuai dengan pembangunan jalan yang diperbaiki. Ia juga mengatakan tidak akan membuka jalan itu kalau pemerintah tetap pada pendiriannya, yakni memperbaiki jalan tersebut secara sempurna. Tadi sudah disampaikan dengan gamblang oleh tokoh masyarakat Dusun Murju Meneng, yaitu Pak Sukito, terkait dengan pelaksanaan proyek ini. Mohon pemerintah secepatnya untuk cek lokasi, jelaskan ke masyarakat terkait dengan pelaksanaan proyek. Karena proyek ini bisa dikatakan tidak ada papan informasi, proyek buta.
proyek buta, sehingga kami sebagai warga masyarakat ingin ada keterbukaan terkait dari anggarannya dari mana, berapa besar anggarannya, dan luas panjang pengerjaannya berapa. Itu yang kita mohon sekali agar ada keterbukaan informasi terkait dengan masyarakat. Jangan hanya kami hidup di dusun terpencil lalu dibodoh-bodohi, itu yang kami tidak mau. Itu yang kami tidak mau. Paling tidak ada tim teknis dari PU untuk datang ke masyarakat, turun memberikan sosialisasi agar jelas proyeknya asal dari mana, besar anggarannya, dan panjang pengerjaannya berapa kilo. Warga lain yang ikut dalam aksi itu adalah Ibu Sutini, salah satu perempuan tangguh yang merasakan getirnya pengorbanan mereka sebagai perempuan terhadap jalan itu. Pasalnya, jalan itu sejak tidak digubris oleh pemerintah, banyak perempuan-perempuan di tempat itu yang melahirkan di jalan, membuat mereka sangat miris. Seandainya jalan itu tidak jadi diperbaiki. Mi kene Pak munde jari pirang-pirang kami romoen nolol punti nampun. Panas kami. Yan ini seorang to butak no. Le sediara, le itu ara, le tengah de ruru. Panas kami. Nengka ya janji aspal, engka kami ngemot punti, siapa kami bawa dia kembali ke rumah kami masing-masing. Keren. Ampun sudah dari 2008 mendek salah. Dari 2008 masih penjabat Pak Johan masih pandai juga Baru kabupaten. Ya Allah, lelah kami meraling bahasa Jamal mesti lekakin Pak. Tahu polak, tahu menganakon rurung si saking lengeknya rurung. Sekali-kali ndak usah daerah janji wade ulah kami rurung wah kaso kami rurung lengek Pak. Sedang di musim gempa kute beli aspal. Untuk masih kami hidup sejalan tanya lo. Percuma lekakin kami jamak. Nah, laun menara kemelen, arak doang tan pada laun. Datang ke depo man geran, wah bedet nite. Terima kami doang Pak. Lagu ni dek kami terima, me terlalu luit itu no. Kola Ibu Sutini. Makasih Bu. Haji Mukni, warga lain di tempat itu juga, adalah salah satu warga yang mengaku tim sukses Bupati Joda Akbar saat ini sangat kesal dengan adanya perubahan rencana perbaikan jalan tersebut. Padahal mereka saat kampanye all out untuk memenangkan Joda Akbar. Namun dengan adanya perubahan rencana perbaikan jalan ini, mereka sangat kecewa dan merasa dibohongi oleh pemerintah. Selain itu, Haji Mukni juga merasa dianaktirikan sebagai warga yang berada di tempat itu karena jalan-jalan yang ada di tempat lain di Kecamatan Tanjung sudah diperbaiki hotmix semua. Namun, jalan mereka masih seperti semula yang selalu mereka lewati dengan segala resiko yang berbahaya. Masyarakat di sini selama ini kami dibohongin Pak. Pengorbanan masyarakat Murjumenang baik di pemilihan bupati sampai sekarang terlalu besar pengorbanan Pak. Ternyata yang kami terima kebohongan. Itu yang kami terima. Jalan ini dijanjikan titik nol dari Desa Teniga finish di jembatan Sokong. Ternyata di tengah-tengah Murjumenang keadaannya begini. Masyarakat ini semua ada tulisan di sini Pak. Bentuk kekecewaan. Bagaimana kami itu biar Lombok Utara ini maju, kami rela membantu Pak Johan sehingga muncul menjadi Bupati Lombok Utara lagi Pak. Ternyata ini yang kami dapat kecewaan Pak. Lihat masyarakat Bapak sebanyak. Ini menggabungkan dua kecamatan jalan ini Pak. Kecamatan Tanjung, Kecamatan Pemenang, Desa Sokong, Desa Sigar Penyalin. Semua ini Pak, lintas selatan ini Pak. Selama ini kayaknya kami dianaktirikan nih Pak masalah ini. Kenapa anggaran jalan untuk Murjumenang dipindahkan ke lain tempat? Kami dibohongin. Kami mohon solusi Pak, jadikan ini. Kalau enggak, kami nak akan buka ini. Lebih baik kami tanam pisang untuk membayar upeti membangun Lombok Utara ini Pak. Saya cetak sendiri baju untuk Joda Akbar. Ternyata ini balasannya. Untuk mengklarifikasi persoalan tersebut, Bambang Gunawan, Kepala Bidang Bina Marga dengan lugas mengatakan, klarifikasi terkait dengan persoalan tersebut menurutnya dana pembangunan berasal dari dana DAK pusat, sehingga titik-titik penentuan lokasi pembangunannya akan ditentukan oleh pusat, bukan oleh Bina Marga. Berikut adalah pernyataannya. Perbaikan yang berjalan ke pusat layanan masyarakat, kemudian 2,5-nya dari atas, dari Onggong sampai ke Murjumenang. Nah itu yang diberikan oleh pusat. Jadi perlu kami informasikan bahwa tidak ada
pengalihan penanganan pekerjaan. Jadi memang dari awal pusat sudah menentukan seperti itu. Jadi mohon masyarakat bersabar, mohon pengertiannya. Jadi jangan kita mengedepankan ego sektoral. Kami di pemerintah daerah akan memikirkan masyarakat secara keseluruhan. Kami sadar infrastruktur jalan ini sangat penting. Jadi yang kami pikirkan adalah penanganan menyelesaikan jalan-jalan yang sudah yang menjadi atensi masyarakat, mulai dari Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan sampai Bayan. Jadi semua kita usulkan ke pusat, nanti pusat yang memverifikasi mana yang layak dikerjakan. Nah, tahun 2023 kita juga sudah mengusulkan Jalan Lingkar Selatan lagi, karena kemarin merupakan prioritas di Musrembang Kecamatan. Ya mohon bersabarlah, mudah-mudahan 2023 bisa diterima lagi oleh pusat, bisa disetujui lagi oleh pusat. Jadi mohon jaga kondisivitas, mari kita kedepankan kepentingan masyarakat banyak, jangan kita mengedepankan kepentingan ego sektoral saja. Karena kami memikirkan semua penanganan jalan dari ujung Pemenang sampai ujung Bayan. Mungkin itu yang bisa saya klarifikasi. Terima kasih. Jalan ini merupakan jalan utama bagi warga 2 desa di Kecamatan Tanjung yang merupakan jantung ibu kota Lombok Utara. Namun keberadaannya masih sangat miris dengan kondisi yang rusak parah selama bertahun-tahun, yang menyebabkan mereka bertaruh nyawa ketika ingin pergi ke kota Tanjung untuk membeli kebutuhan atau menjual hasil bumi mereka. Untuk itu, melalui media Tanjung TV, mereka mengeluarkan unek-unek mereka dengan harapan agar aspirasi mereka disalurkan sehingga ia menghubungi Tanjung TV sejak malam hari sebelum aksi dilaksanakan, agar bisa memberikan mereka ruang untuk mengungkapkan perasaan mereka secara utuh. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan. Unggul di sini dulu. Saya Pak Sekdanya turun. Kami silakakin, Pak. Dulu Bapak unggul di sini, tapi kami didirikan, Pak. Turun. Janji pemerintah. Janji Pak. Aku biasa numpang, aku.